Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak. Oke, kita mau mulai chapel kita. Kita mulai dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan Tuhan di setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan boleh masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai chapel Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kami hati yang sukacita di dalam memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
kita satukan hati kita mau menyambut firman Tuhan. Satukan hati, kita berdoa, mulai. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada, hari lepas hari, hingga pada saat ini Tuhan kami boleh beserta bersama-sama untuk mendengarkan chapel hari ini, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau Tuhan boleh berkati kami senantiasa, pimpin hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca adalah dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Yang bertemakan taat aturan. Taat aturan. Nah, temanya minggu ini menarik ya, mengenai ketaatan. Nah, kita akan merefleksikannya dalam penjelasan dari Alkitab, yaitu tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir yang biasa disebut peristiwa keluaran atau Eksodus. Ya, yang adalah peristiwa yang sangat penting dalam hubungan perjanjian umat Israel dengan Tuhan Allah. Nah, tindakan penyelamatan Allah atas bangsa Israel yang begitu dahsyat itu bahkan harus diperingati dan diceritakan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan juga disebut-sebut dalam perjanjian baru. Boleh kalian lihat di Keluaran 12 ayat 14 dan juga 17, atau di Kisah Para Rasul 7 ayat 36. Nah, nabi-nabi dalam perjanjian lama, pemazmur secara berulang-ulang sering menunjuk pada peristiwa keluaran. Tindakan penyelamatan bangsa Israel tersebut merupakan bukti nyata dari kuasa Allah yang besar, bahwa tiada Allah selain Allah Yahweh yang harus ditaati. Nah, itu ada di kutipan itu ada di Ulangan 4 ayat 37 sampai 40. Nah, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan aturan dengan begitu rinci kepada umat Israel, yaitu mereka harus membubuhi kedua tiang pintu rumahnya dengan darah seekor anak domba. Kemudian dagingnya dipanggang dan dimakan oleh seluruh keluarga dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Mengenai binatang dan darah, Tuhan bukan hanya memberitahu cara mengumpulkannya, tetapi juga cara memperlakukannya dan cara mengumpulkannya. Tetapi dalam tradisi kuno ada beberapa makna dari kedua hal tersebut, yaitu penggunaan darah. Ya, penggunaan darah di sini dipercaya sebagai tanda proteksi atau perlindungan seseorang terhadap kecelakaan, supaya mereka terhindar dari kecelakaan, ya, atau maut. Nah, kemudian binatang merupakan lambang dari perayaan. Untuk merayakan perjumpaan umat dengan Tuhan, mereka harus menggunakan simbol binatang domba. Nah, aturan-aturan tersebut harus benar-benar mereka lakukan, sebab darah anak domba menjadi tanda ketika Allah akan menjalani tanah Mesir. Nah, Allah akan melewati rumah-rumah yang diolesi darah, sehingga kematian tidak melanda anak-anak sulung dari bangsa Yahudi. Makna dari semua itu yaitu adalah itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, kata Paskah berasal dari kata Pesah atau Pasah yang artinya melewati. Orang Israel diselamatkan Tuhan karena ia melewati rumah-rumah orang Israel yang telah diolesi darah anak domba. Anak domba Paskah melambangkan pengorbanan Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Nah,
Ada banyak hal dalam hidup mereka yang harus dilakukan bukan karena alasan suka atau tidak suka. Sekalipun mereka tidak menyukainya, tetapi mereka perlu belajar bahwa mereka harus taat kepada Tuhan dalam segala hal. Di sini bukan hanya mereka ya, tetapi kita juga. Bahkan ada saatnya seperti yang dilakukan oleh umat Israel, mereka harus melakukannya dengan segera dan benar sesuai perintah Tuhan. Nah, karena mereka taat, ya. Berbagai keluhan justru dapat menghalangi kerja dan ketaatan kepada Tuhan, bahkan mengancam keselamatan kita. Ya, jadi ketika kita melakukan suatu perintah, kita tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak memprotes, karena keluhan itu justru dapat menghalangi kerja dan ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Juga bahkan mengancam keselamatan kita. Sikap yang seharusnya terjadi justru mereka melakukan aturan Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat, seperti yang dialami oleh umat Israel. Mereka menaati peraturan Tuhan dengan tepat, sehingga mereka mengalami keselamatan dari ke-10 tulah, ya. Nah, jadi kita pun harus sama seperti orang-orang pilihan Allah, ya. Dan kita juga adalah anak-anak pilihan Allah, maka kita harus menaati semua perintah yang Tuhan berikan. Mulai dari 10 perintah Tuhan, ingat ya, 10 perintah Tuhan. Itu harus dihafalkan, juga harus diingat, dan lebih penting lagi adalah dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk sehari-hari di rumah misalnya, Mama Papa, ketika Mama Papa memberikan nasihat atau perintah atau aturan, kita juga harus menaati semua perintah yang Mama Papa katakan atau Mama Papa buat, karena setiap perintah yang mereka berikan adalah yang terbaik untuk kita anak-anak, ya. Karena semua orang tua pasti ingin anak-anaknya aman, selamat, tidak celaka. Jadi semua peraturan itu adalah baik untuk kita, ya Nak ya. Jadi tetap tekun belajar, taat, ya, taat dengar-dengaran Mama Papa, juga terlebih Tuhan. Amin. Oke, ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk taat, ya, taat sama Mama, Papa, dan terlebih lagi taat kepada Tuhan Yesus. Oke, kita mengangkat satu pujian, TAAT, taat. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini yang mengajari kami anak-anak-Mu untuk selalu taat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami anak-anak-Mu yang belajar dari rumah. Berikan kami selalu kesehatan buat orang tua, buat guru-guru, dan semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.